Pada awalnya, Jepang merupakan negara yang menerapkan politik shokaku atau politik isolasi. Politik yang diterapkan oleh pemerintahan Shogun Tokugawa sejak tahun 1639 itu disebabkan kekhawatiran kemunculan orang-orang asing, terutama bangsa Spanyol dan Portugis, yang menyebarkan agama Katolik akan mengintervensi pemerintahan Jepang. Pada tahun 1854, Komodo Mateo datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani Perjanjian Kanagawa yang isinya sebagai berikut. 1. Jepang membuka diri terhadap bangsa Barat dengan membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk kapal asing yang ingin berdagang. 2. Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. 3. Jepang mendirikan kedutaan Amerika secara permanen. Dibukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang yang diikuti masuknya pengaruh asing telah menyadarkan Jepang bahwa selama ini mereka telah tertinggal dari bangsa Barat. Hal inilah yang mendorong Kaisar Meiji mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji. Dengan adanya doktrin Haku Aikyo, Jepang yang mulai tumbuh menjadi negara-negara modern mulai berambisi untuk menguasai negara-negara lain. Oleh karena itu, muncullah Jepang menjadi negara imperialis baru di dunia. Jepang menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman dalam mencapai cita-cita imperiumnya. Amerika Serikat juga menganggap Jepang sebagai ancaman bagi imperialismenya di Asia. Oleh karena itu, Amerika segera melakukan upaya pencegahan untuk menghentikan invasi Jepang. Jepang pun menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii, pada 7 Desember 1941. Awal pendudukan Jepang di Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang menyerang Hindia Belanda dan berhasil menguasai Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, invasi Jepang berlanjut ke Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya, Jepang mulai menginvasi Pulau Jawa melalui Banten, Kragan, Surabaya, hingga akhirnya berhasil menguasai Batavia dan Bandung. Belanda pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pada 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi menyerahkan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Jepang sangat membutuhkan Indonesia sebagai pemasok sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia. Oleh karena itu, Jepang melakukan beberapa upaya untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar mau menerima dan membantu Jepang. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Meskipun demikian, bangsa Indonesia juga harus mengibarkan bendera Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, dan mengajar bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Yang ketiga, Jepang mengganti semua nama jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. 4. Jepang bersikap baik pada bangsa Indonesia. 5. Jepang membentuk gerakan 3A dengan moto Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Kebijakan pemerintahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu mencetus kebijakan tenaga kerja Romusa. Mungkin kamu sudah sering dengar kalau Romusa adalah sistem kerja paling kejam selama bangsa Indonesia ini dijajah. Tetapi, pada awalnya, pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru
banyak yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Namun, semua itu berubah ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengerahan Lolusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Rakyat kita dipaksa membangun sebuah sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dipekerjakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari, tanpa diimbangi upah dan fasilitas hidup yang layak. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak kembali lagi ke kampung halamannya, karena sudah meninggal dunia. Yang kedua, aspek budaya. Pemerintahan Jepang juga pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaan kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam atau disebut dengan Saikire ke arah matahari terbit. Yang ketiga, aspek pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan yang dapat mengaksesnya. Dan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, meskipun akhirnya pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan. Tetapi, secara jumlah, sekolahnya menurun sangat drastis. Yang keempat, aspek ekonomi. Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber-sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya. Kelima, aspek politik dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Syahril. Kenapa Jepang mengajak bekerja sama golongan nasionalisme Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia.